Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan terus ada dalam perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya ada dalam kegelisahan. Kegelisahan saya itu terkait dengan rekaman khotbah yang akan ditayangkan di YouTube pada minggu besok. Setelah selesai rekaman, saya bilang kepada beberapa rekan majelis, kok sepertinya khotbahku kurang mantap ya. Dari runutan-runutan khotbah juga saya merasa bahwa urutan-urutan khotbah saya kurang begitu jelas ditangkap. Demikian juga pesan yang disampaikan dalam khotbah itu kurang tertata dengan baik. Oleh sebab itu, mengatasi kegelisahan saya ini, saya akan mengulas sebagai suplemen dari khotbah saya yang akan ditayangkan besok hari Minggu tanggal 10. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, khotbah hari Minggu itu terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan sebelum kita mengupas Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, mari untuk mengawali sapaan rohani pada saat hari ini, kita bersama-sama mempelajari kebenaran sabda Tuhan yang ada kaitannya atau ada korelasinya dengan pengajaran Tuhan Yesus yang termuat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita buka dalam Mazmur pasalnya yang ke-86 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-86 ayatnya yang ke-11. Di sana tertulis demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saya ulangi. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-11, saya kira ini memiliki hubungan yang begitu sangat erat dengan bacaan kita dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, di sana kita dapat memetik 3 hal yang cukup prinsipil. Yang pertama, bahwa Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran." Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah hidup." Kalau disederhanakan walaupun tidak sama persis, maka 3 hal itu yang menjadi inti dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14.
Lalu apa maknanya ketika Yesus mengatakan bahwa akulah jalan? Bapak Ibu Saudara, setiap orang, setiap kita itu pasti memiliki tujuan hidup. Setiap kita pasti memiliki pengharapan. Nah, untuk mencapai tujuan hidup, untuk mencapai pengharapan kita, pasti kita membutuhkan jalan. Pasti kita membutuhkan cara. Pasti kita membutuhkan metode, ya. Kalau mungkin dalam ilmu manajemen itu yang disebut dengan strategic planning, ya. Boleh. Mungkin dalam pengertian yang lain, ya, pengertian ilmiah, kalau kita menulis tulisan ilmiah pasti ada metodenya. Nah, disitulah kemudian penting kita pahami bahwa Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan. Setiap kita anak-anak Tuhan tentu memiliki keinginan, memiliki tujuan, memiliki harapan supaya kelak suatu saatnya nanti kita dapat hidup bersama dengan Yesus di sorga. Nah, disitulah kemudian ketika kita memiliki pengharapan, kita memiliki tujuan hidup, agar supaya kita dapat menikmati kehidupan kekal di sorga bersama dengan Yesus. Jalan yang harus kita lalui adalah tetap di dalam Yesus. Yesus adalah jalan kita ke sorga. Disitulah kemudian saya bisa mengilustrasikan begini. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke kota atau ke desa dan Bapak Ibu mengalami apa yang disebut dengan kesesatan, ya, tersesat, ya. Jangan tanya Google Map ya dalam perumpamaan ini. Dan kita bertanya kepada seseorang, Bapak, Ibu, bisakah Bapak Ibu menunjukkan tempat A, di mana tempat A itulah yang kemudian menjadi tujuan kita. Lalu orang tersebut mengatakan, oh begini Bapak, silahkan Bapak jalan terus, nanti kemudian belok kiri, ada pertigaan belok kanan, terus lurus lagi, ada perempatan belok kiri. Nah, sedikit lagi di sana ada perempatan. Perempatan itu Bapak terus, lalu kemudian Bapak sekitar 300 meter kemudian harus serong ke kiri, lalu kemudian ambil jarak, ya, masuk ke kanan, ya. Di sana di sawah-sawah itu Bapak temukan, nah di situ ada gang kecil, lalu kemudian Bapak masuk ke sana. Kira-kira dari penjelasan yang semacam itu, dari petunjuk yang semacam itu, kira-kira Bapak Ibu mengalami kesesatan enggak? Nah, ataukah lebih baik menurut Bapak Ibu ketika orang tersebut mengatakan, Bapak, karena di sana ada banyak gang, jalan-jalan sempit yang harus dilalui, monggo kula dherekaken. Ya. Ketika orang tersebut mengatakan monggo kula dherekaken, pasti tujuan itu akan sampai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan disitulah kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu ndak menginginkan kehidupan kekal di sorga bersama dengan Bapa, akulah jalannya. Ya, Yesuslah jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan persoalan Yesus adalah kebenaran. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai aletheia, kebenaran. Ini adalah kebenaran yang hakiki, ya. Ini adalah kebenaran yang sangat prinsip, ya. Dan juga aletheia itu mengandung kebenaran yang begitu sangat real,
sangat nyata. Atau dapat kita katakan benarnya benar. Inilah aletheia. Dan benarnya benar itu hanya bersumber dari Allah. Bersumber dari firman Allah. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Oleh sebab itu, Yesuslah sumber kebenaran itu. Yesus tidak hanya sekedar mengajar kebenaran, ya, tetapi Yesus adalah pelaku dan teladan kebenaran. Ini nggak gampang, ya. Ada banyak orang yang mengajarkan kebenaran, tetapi perilakunya tidak benar. Apalagi kalau kita sudah berbicara soal standar-standar kebenaran moral, Bapak Ibu. Yesus bukan hanya sekedar sebagai pengajar kebenaran, tetapi Yesus adalah pelaku dan teladan kebenaran. Itu berarti sama dengan kita mengatakan bahwa Yesuslah kebenaran itu sendiri. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus adalah hidup. Ya. Yesus adalah hidup. Ketika kita mengatakan Yesus adalah hidup, loh Yesus itu sumber kehidupan kok. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah firman, maka firman itulah yang kemudian mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu disebabkan oleh karena firman-Nya. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Nah, disitulah kemudian kita melihat bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Dan kita manusia, orang percaya ini lebih suka hidup daripada mati. Ya. Teologi yang kita kembangkan adalah teologi kehidupan, bukan teologi kematian. Dan syaratnya kita beroleh hidup itu, maka seringkali kita mendengar tentang Yesus adalah roti kehidupan, Yesus adalah air kehidupan, Yesus adalah pohon kehidupan. Hidup kita itu dihidupi oleh Yesus. Dan kekekalan kehidupan itu telah diberikan kepada kita ketika kita percaya. Itulah anugerah. Anugerah oleh karena kita percaya kepada Yesus, maka kita diberikan kekekalan kehidupan. Kehidupan orang Kristen tidak menuju kematian, tetapi kehidupan orang Kristen adalah hidup menuju kehidupan kekal. Dan itulah yang kemudian memiliki makna yang signifikan dengan bacaan kita dalam Yohanes 14, bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.